Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya Bayu di channel Ragil Farm Blitar, channel yang akan berbagi informasi, edukasi, dan ilmu seputar peternakan, khususnya adalah bebek pedaging ya teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman ya, lewat video, yaitu cara membuat pakan kering untuk bebek pedaging ya teman-teman. Nah, prosesnya pembikinannya itu seperti apa? Buat teman-teman jangan lupa ditonton sampai habis ya teman-teman, dan juga jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe, di like juga di setiap video saya supaya saya lebih jauh semangat lagi untuk pembuatan video ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk di komen di bawah teman-teman. Buat teman-teman yang mau tanya seputar peternakan bebek pedaging, silakan bertanya di komentar. Bila mana saya bisa menjawab, akan saya jawab sebaik mungkin ya teman-teman. Nah, bagaimanakah prosesnya untuk pembuatan pakan bebek pedaging dengan sistem kering? Oke, langsung saja kita menuju ke videonya ya teman-teman. Let's go. Nah, kali ini saya sekarang sudah berada di dalam gudang kecil saya teman-teman, yang dimana gudang ini tuh adalah tempat saya untuk mencetak pelet ataupun membuat pakan ya teman-teman. Nah, untuk yang pertama langsung saja ya teman-teman, bila mana teman-teman tuh ingin membuat sistem pakan kering untuk bebek pedaging dengan cara dicetak menjadi pelet, teman-teman harus memiliki dua mesin, yaitu tentunya satu mixer, yang kedua adalah mesin pelet teman-teman. Jadi mesinnya itu seperti ini untuk pencetak peletnya. Nah, untuk yang pertama yang dilakukan teman-teman, teman-teman harus mencampurnya dulu langsung teman-teman di dalam mixer ya. Ketika sudah tercampur rata, teman-teman juga harus menambahkan air teman-teman, sekitaran 10% sampai 14% dari jumlah rangsum yang dibikin teman-teman ya. Misal ini contoh, saya tidak shoot di dalamnya ya teman-teman, ini hanya contoh cara pengerjaannya saja. Jadi misal teman-teman itu mencampur pakan alternatif itu sejumlah 50 kilo teman-teman. Nah, 50 kilo itu dimasukkan mixer, dicampur, diaduk-aduk di dalam mixer. Nah, itu teman-teman harus menambahkan air sekitar 10-14%, yaitu sekitar 5-7 liter ataupun 5-7 kilo air ya teman-teman. Nah, untuk pemberian airnya itu tidak langsung dikasih begitu saja teman-teman, melainkan untuk sistem pemberian airnya itu harus sistemnya itu pakai spray ataupun embun ataupun kabut ya teman-teman. Jadi ketika mixer ini berputar-putar mencampur pakan, sambil ditaburin air di atasnya ataupun dispray air ya teman-teman dengan cara kabut teman-teman. Ketika sudah tercampur rata, hasilnya tuh akan seperti ini teman-teman. Nah, ini yang sudah dikasih air sebanyak 10-14% ya teman-teman. Hasilnya tuh seperti ini, terlihat kering tapi dia terlihat basah teman-teman, jadi tidak menggumpal ya. Kalau teman-teman ngasih airnya di dalam mixer itu langsung dikasih saja, misal 50 kilo teman-teman kasih 7 liter ya teman-teman, itu langsung dikasih air saja, hasilnya itu nanti akan menggumpal untuk campurannya teman-teman, jadi tidak bisa rata. Itu salah ya teman-teman. Jadi cara pemberian airnya itu harus dipakai sistem spray ataupun kabut teman-teman, nanti hasilnya akan seperti ini, tidak menggumpal. Jadi pakan alternatif itu tetap kering tapi terlihat basah teman-teman, hanya seperti itu ya fungsinya ya. Nah, setelah jadi seperti ini, langsung kita masukkan ke mesin pelet teman-teman ya. Langsung saja kita nyalakan mesinnya teman-teman. Nah, ini adalah hasil dari pakan yang tadi sudah di mixing dan dikasih air ya teman-teman ya. Seperti yang saya katakan tadi di awal, langsung dimasukkan di mesin pelet seperti ini, dan hasilnya itu akan seperti ini teman-teman. Nah, untuk hasil pertama setelah melewati mesin pelet ini akan agak basah ya teman-teman, karena memiliki kandungan air ya, masih terdapat kandungan air, makanya kita harus melewati sistem dryer ataupun pengeringan. Nah, karena di gudang saya ya, saya pribadi tidak punya mesin dryer yang untuk mengeringkan dengan sistem panas itu ya teman-teman. Saya memanfaatkan kipas angin seperti ini teman-teman. Nah, jadi ini gunanya tuh untuk mengeringkan. Nah, setelah melewati mesin pelet dengan masih ada kandungan airnya, langsung saya taruh di terpal ya teman-teman. Di terpal ini yang baru keluar dari mesin pelet, hasilnya tuh masih ada kadar airnya teman-teman.
Nah, untuk mengurangi kadar air ini saya memakai kipas ya teman-teman. Jadi caranya itu pertama saya akan gorek-gorek dulu pakai alat ini teman-teman. Nah, kita gorek-gorek, kita ratakan. Saya akan meratakan dulu ya teman-teman ya. Nah, ini tuh setelah saya gorek-gorek ya teman-teman. Jadi saya gorek seperti ini, lalu saya nyalakan kipasnya teman-teman. Nah, cukup seperti ini saja ya teman-teman ya untuk cara saya mengeringkan ataupun mengurangi kadar air yang masih sekiranya itu banyak ya teman-teman dalam kandungan pakan rangsum alternatif yang kita pakai untuk bebek pedaging teman-teman. Nah, untuk proses pengeringan ini karena saya pakai kipas itu bisa berlanjut sampai 5-10 menit ya teman-teman. Untuk cara saya mengira-ngira itu saya akan terus menggorek-gorek teman-teman. Nah, saya akan terus membolak-balikkan seperti ini. Nah, untuk mengira-ngiranya untuk digorekan awal itu kan terasa berat teman-teman. Nah, nanti kalau sudah sambil dikipasin terus kita gorek lagi, lama kelamaan gorekannya itu terasa ringan teman-teman. Jadi yang awalnya kadar airnya itu masih ada dan belum kering, ketika kita gorek terus sambil dikipasin itu akan terasa lebih ringan tangganya itu. Pakan kita yang kita keringkan itu sudah agak kering ya teman-teman, ataupun sudah dikatakan kadar airnya itu berkurang teman-teman. Jadi untuk cara saya menilai ini sudah kering atau belum itu melewati gorekan itu ya teman-teman. Jadi pakai rasa. Nah, di awal gorekan itu terasa berat, nanti lama kelamaan akan terasa ringan teman-teman. Itu cara saya untuk mengetahui sudah cukup atau belum kekeringannya teman-teman ya. Nah, hasilnya itu akan seperti ini kalau sudah kering teman-teman. Ini tinggal kita masukkan ke dalam karung, nanti siap untuk dikasih makan untuk bebek pedaging ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini untuk proses saya membuat pakan alternatif dengan sistem kering ataupun dengan pencetakan pelet ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, sekian informasi dari saya kali ini ya teman-teman. Jangan lupa untuk di subscribe dan juga di like ya teman-teman, supaya saya jauh lebih bersemangat dalam pembuatan video, dan juga teman-teman tidak ketinggalan akan video-video yang saya sampaikan di akun YouTube saya teman-teman. Nah, untuk video berikutnya saya akan memberikan penjelasan ya teman-teman untuk manfaat ataupun plus minusnya memakai pakan sistem kering seperti ini untuk bebek pedaging teman-teman. Nah, oke teman-teman, sekian informasi dari saya mengenai cara membuat pakan kering untuk bebek pedaging ya, sistem pelet. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak hebat Nusantara, salam sehat, salam sukses.